Kisah awal Sengkuni, si Joker versi Jawa. Sengkuni, sosok fenomenal dalam cerita pewayangan. Ia adalah simbol dari kemunafikan, keserakahan, arogansi, dan dendam. Sengkuni, bernama asli Harya Suman. Ia adalah pangeran yang berwajah tampan dan juga pintar. Suatu hari, Gendari adiknya yang dinikahi Destrarastra memintanya mencari cara agar salah satu dari 100 anaknya bisa menjadi Raja Astina yang saat itu dipegang oleh Prabu Pandudewanata, adik kandung Destrarastra. Kehidupan pemerintahan di Astina yang saat itu bersih dan tenang seketika menjadi kisruh ketika Sengkuni mulai campur tangan. Sengkuni pernah mencoba menggulingkan Patih Gandamana yang merupakan panglima kerajaan Astina dengan segala fitnah dan tipu muslihatnya. Sengkuni membuat siasat dengan menipu dan menjebak Gandamana agar tewas terperosok ke dalam lubang jebakan buatannya. Untungnya, Gandamana berhasil selamat, walaupun sempat masuk ke dalam jebakan Sengkuni. Gandamana yang marah lalu balik menghajarnya, sehingga wajahnya yang tampan menjadi hancur dan jelek. Itulah kenapa Harya Suman diberi nama Sengkuni, yang terdiri dari kata Saka dan Uni, yang berarti karena perkataan dan fitnahnya, wajahnya menjadi buruk rupa, sebagai ganjaran dari perbuatannya. Kelicikan Sengkuni berlanjut ketika ia berhasil memperdaya Destrarastra agar menobatkan Duryudana menjadi Raja Astina sepeninggal Prabu Pandudewanata. Padahal sebenarnya Destrarastra tahu bahwa anak-anak Pandulah yang berhak menjadi Raja Astina. Tipu muslihat lain yang dilakukan Sengkuni adalah ketika ia menyarankan Kurawa agar mengundang Pandawa untuk bermain dadu di Astina. Undangan bermain dadu merupakan kehormatan bagi raja-raja dan pantang untuk ditolak. Maka berangkatlah Yudhistira dan adik-adiknya beserta Drupadi istrinya ke Astina demi memenuhi undangan tersebut. Karena semua sudah diatur oleh Sengkuni, sudah bisa ditebak siapa yang akan menjadi pemenang dari permainan dadu tersebut. Yudhistira pun kalah dalam permainan. Akibat dari kelicikan Sengkuni, Yudhistira harus rela kehilangan kerajaan Amarta karena dijadikan taruhan dalam permainan dadu. Tak hanya kehilangan negaranya, Yudhistira juga mempertaruhkan adik-adik dan istrinya, bahkan dirinya sendiri ia pertaruhkan dalam permainan. Akibatnya, para Pandawa harus kehilangan negara Amarta dan hidup di hutan sebagai orang-orang terbuang. Kenapa Sengkuni menjadi jahat? Dikisahkan di sebuah negara bernama Mandura mengadakan sayembara untuk memperebutkan 2 putri kerajaan, yaitu Dewi Kunti dan Dewi Madrim. Pandu, sang Raja Astina, serta Harya Suman, pangeran dari kerajaan Gandhara, tertarik mengikuti sayembara. Ditemani adiknya Gendari, Harya Suman alias Sengkuni pergi ke Mandura. Singkat cerita, Pandu berhasil memenangi pertarungan dalam sayembara di negara Mandura setelah mengalahkan Raden Arasoma. Sengkuni yang menjadi peserta terakhir protes dan minta kesempatan untuk bertarung. Pandu menyetujui agar Sengkuni diberi kesempatan dengan syarat apabila Pandu menang, Sengkuni harus menyerahkan adiknya Gendari sebagai hadiah. Ia pun menyetujui dan sayembara kembali berlanjut. Pertarungan antara Pandu dan Sengkuni berlangsung singkat karena ilmu dan kekuatan Pandu lebih besar, sehingga ia kembali memenangkan pertarungan. Dengan begitu, Pandu berhak memboyong 3 putri sekaligus, yaitu Dewi Kunti, Dewi Madrim, dan Dewi Gendari. Sengkuni merasa senang karena mengira Pandu akan menikahi Gendari adiknya. Namun perkiraannya salah. Pandu hanya menikahi Dewi Kunti dan Dewi Madrim, sementara Dewi Gendari dihadiahkan pada kakaknya, Prabu Destrarastra. Perlakuan itu membuat Sengkuni merasa sangat kecewa. Menurut salah satu penasihatnya, untuk menyiasati ketidakcocokan ramalan weton,
Gendari diharuskan menikah dengan kambing sebelum menikah dengan Destrarastra. Dan setelah menikah dengan kambing, kambing tersebut lalu dibunuh. Mengetahui bahwa Gendari adalah janda kambing, Destrarastra sangat marah dan memenjarakan 101 keluarga Gendari, termasuk kedua orang tuanya dan juga Sengkuni. Di dalam penjara, tak hanya disiksa, masing-masing keluarga Sengkuni hanya diberi sebutir nasi setiap harinya. Disinilah rasa sakit hati dan sifat jahat Sengkuni bermula. Dan di penjara ini jugalah awal mula karakter Sengkuni terbentuk. Kezoliman penguasa Astina membuat seorang Sengkuni yang dikenal cerdik berubah menjadi penuh pikiran licik untuk membalas dendam. Seluruh keluarga Sengkuni berunding di dalam penjara. Dari 101 orang harus ada 1 orang yang bertahan hidup demi membalas dendam. Maka dipilihlah Sengkuni. Karena selain menjadi anak tertua keluarga itu, Sengkuni juga memiliki kecerdasan di atas saudaranya yang lain. Hari-hari selanjutnya, mereka merelakan sebutir nasi jatahnya diberikan kepada Sengkuni. Mereka juga merelakan Sengkuni memakan tubuh mereka demi bisa bertahan hidup. Walau merasakan rasa sakit di hati dan pikirannya karena harus makan orang tua dan saudaranya sendiri, Sengkuni terpaksa melakukannya. Inilah yang membuat Sengkuni menjadi sosok yang jahat dan penuh dendam. Kejahatan yang lahir akibat dari kekejaman yang dilakukan pada dirinya dan seluruh keluarganya. Setelah keluar dari penjara, Sengkuni mulai melakukan perannya sebagai pembalas dendam keluarganya. Dia mencari cara agar bisa masuk di lingkungan Istana Astina. Karena kelihayannya dalam berbicara, ia mendapat kesempatan menjadi guru dan mendidik para Kurawa yang sebenarnya adalah para keponakannya sendiri. Sekian lama mendidik para Kurawa, Sengkuni berhasil membuat pasukan Kurawa selalu dalam arahan dan pengaruhnya. Singkat cerita, Sengkuni berhasil melakukan pendekatan terhadap para Kurawa dan Prabu Destrarastra. Ia menjadi orang penting dalam setiap pengambilan keputusan kerajaan. Bahkan Resi Bisma, sang penasihat kerajaan pun sering kalah saat beradu argumen dengannya. Hingga mulailah Sengkuni menjalankan satu persatu aksi balas dendamnya. Semua rencananya berhasil dijalankan, sampai peristiwa terusirnya Pandawa dan Kunti dari Astina. Kemudian terbaginya Astina menjadi 2, hingga pengusiran Pandawa dari Amarta tadi. Semua peristiwa itu terlahir dari otak Sengkuni yang memang pintar, namun dipenuhi kebencian dan hasrat balas dendam. Kejahatan Sengkuni tidak lahir begitu saja. Namun kejahatan itu lahir dari kezoliman dan kebiadaban yang luar biasa dari penguasa Astina terhadap dia dan keluarganya. Ia merangkai kembali hati dan pikirannya yang hancur akibat trauma saat di penjara, dengan merangkainya menjadi siasat-siasat yang rapi untuk menghancurkan anak dari Pandu, yaitu para Pandawa. Begitulah kisah awal munculnya Sengkuni. Nantikan kisah dari Sengkuni selanjutnya ya.